Rasa, BI mengambil langkah yang sangat tepat, kemarin ya dengan mempertahankan suku bunga acuannya di 5,75%, Mas Bram, dan saya melihat bahwa, sebaiknya memang dipertahankan di 5,75% tahun ini gitu ya, dengan berbagai alasan. Yang pertama tentu saja, kalau alasan yang paling penting adalah outlook inflation kita yang memang relatif rendah tahun ini. Jadi kalau kemarin ditutup di 5,5%, tahun ini proyeksi kita bisa berada di bawah 4%, lebih tepatnya di kisaran 3,6% gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja investor akan memperhatikan indikator-indikator makro ya, salah satunya adalah ke current account kita. Bagaimana posisi current account Indonesia pasca penurunan harga-harga komoditas misalnya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kita melihat walaupun memang ada potensi current account surplus di 2022 bisa menjadi current account deficit, namun defisitnya itu masih sangat kecil. Ya, proyeksi kita itu di kisaran minus 0,5, minus 0,7% di tahun 2023 ini. Jadi kalau kita mau taruh ini di dalam perspektif yang tepat, misalnya kita bandingkan dengan saat taper tantrum yang lalu, current account defisit kita tuh lebih tinggi dari minus 3% gitu. Jadi lebih dalam dari minus 3%. Nah, ini sangat positif gitu. Yang ketiga adalah spread bunga kita itu masih cukup positif ya, di rating Indonesia yang triple B, Indonesia masih menawarkan spread yang cukup baik dengan rating yang cukup baik, outlook pertumbuhan juga yang masih cukup baik. Jadi potensi capital outflows itu ya memang relatif kecil, walaupun tetap ada resiko tersebut, namun kita melihat relatif kecil. Kenapa? Karena saat ini pun juga ya kepemilikan asing di bonds ya di SBN kita tuh udah juga relatif turun cukup besar di tahun 2022 yang lalu, masih di kisaran 14-15% saat ini. Jadi resiko ini relatif kecil yang bisa berdampak kemudian kepada pelemahan nilai tukar yang sangat dalam misalnya. Nah, kita tidak melihat hal itu. Jadi dengan berbagai indikator dan argumen tadi memang kita berpendapat bahwa sebaiknya memang tidak perlu dinaikkan di tahun 2023 ini. Keputusan Bank Indonesia untuk bertahan di 5,75% itu keputusan yang sangat baik dan very sound, tepat ya. Karena begini, karena pertama seperti yang kita sudah ketahui bahwa inflasi inti kita itu di Februari itu turun ke 3,1% dibandingkan dengan Januari yang sebesar 3,3%. Jadi memang sudah mulai ada tren-tren penurunan, maksudnya intinya dari inflasi inti itu tetap terjaga ya. Jadi koordinasi dari tim pengendalian inflasi di daerah dan di pusat, di BI dan pemerintah itu sangat-sangat baik. Kemudian kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini, kita juga melihat sekitar 4,8 sampai 5% kan ya. Memang ada penurunan dari 5,31% di tahun 2022 ke sekitar 4,8 sampai 5%. Tapi 4,8 sampai 5% itu masih jauh, relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita lainnya. Nah, jadi kalau dari sisi global investor, mereka selalu akan melihatnya secara relatif. Mana sih negara yang lebih baik di antara opsi-opsi itu. Nah, jadi Indonesia akan masuk ke radar mereka karena pertumbuhan ekonomi kita masih lebih relatif baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Yang menyebabkan pertumbuhan kita yang masih cukup relatif baik di tahun 2023 ini, pertama adalah kesuksesan dari mineral downstreaming di nikel ini ya. Jadi pemerintah dalam 2-3 tahun terakhir memang sangat mendorong mineral downstreaming biji nikel. Kemudian kedepannya juga akan ada boksit, tembaga, dan lain-lain. Kemudian di tahun 2023 ini, kita juga akan memasuki pesta demokrasi pemilu setiap 5 tahun sekali. Dan biasanya kalau dalam proses pemilu, dalam persiapan pemilu sampai pemilu tahun depan, Februari 2024, 1 tahun sebelumnya itu biasanya sektor konsumsi, sektor rumah tangga yang akan sangat menopang pertumbuhan GDP kita. Karena kontribusi rumah tangga itu sekitar 52% dari GDP. Dan itu akan sangat-sangat terbantu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan parpol di tahun 2023 ini. Kemudian juga ada kenaikan UMR yang lebih baik, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi semuanya ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi pertumbuhan ekonomi kita didorong, sekali lagi sebagai summary aja, didorong oleh sektor rumah tangga kita, kontribusi rumah tangga, konsumsi yang akan
sangat terbantu oleh adanya kegiatan pesta demokrasi pemilu 5 tahun sekali. Kemudian juga mineral downstreaming itu juga akan kedepannya akan semakin digalakkan oleh pemerintah sehingga pendapatan negara juga akan semakin lebih stabil. Makanya neraca berjalan kita akan sangat kecil kemungkinan, mungkin sangat-sangat kecil kemudian untuk balik seperti dulu di mana kita bisa minus 3,7, minus 3,5% dari GDP. Kedepannya mungkin sekitar minus 0,5% dan tidak ada kemungkinan untuk tetap plus ke depannya. Ya. Jadi itu yang semuanya mendorong pertumbuhan ekonomi kita di 2023. Oke, menarik Andi kita kaitkan juga ke reksadana, Pak Herman. Sebetulnya di kondisi saat ini era suku bunga yang tinggi, di reksadana apa yang kiranya juga paling diuntungkan, Pak Herman? Ya, jadi pertanyaan menarik pada reksadana yang menunjukkan pada saat suku bunga masih tinggi. Jadi sebenarnya suku bunga ini sudah hampir at the peak ya. Jadi kalau dikatakan suku bunga tinggi itu mungkin hanya sementara, mungkin 1-3 bulan ke depan. Tapi lebih dari 3 bulan ke depannya itu kemungkinan suku bunga seperti the Fed rate itu kemungkinan akan turun. Jadi kita sudah di the peak, kita sudah mulai memasuki kemungkinan era-era di mana suku bunga itu akan mulai turun lagi. Nah, jadi dengan berbasis data ini, kami melihat reksadana obligasi, reksadana fixed income itu akan dalam 3-6 bulan ke depan itu akan sangat benefit karena biasanya market itu selalu leading indicator, maksudnya mereka bergerak duluan. Jadi ya kalau mereka udah melihat detik, bukan mereka melihat suku bunga akan turun, itu obligasi kemudian yang akan bergerak dulu. Tapi kita juga tidak bisa melupakan saham-saham equity, saham-saham reksadana saham, karena kita melihat valuasi dari IHSG itu sendiri sekarang ini juga sudah di bawah -1 standar deviasi. Jadi biasanya kalau kita di dunia investasi itu kita ada PE band, ada berkisar antara +2 sampai -2 standar deviasi. Dan sekarang kita sudah -1 standar deviasi. Artinya saham-saham yang di IHSG itu bisa terbilang relatif murah. Nah, jadi kesempatan ini bila cocok dengan resiko profil dari investor itu bisa digunakan untuk mengakumulasi big cap stocks yang memang mempunyai fundamental kuat, arus cash flow yang kuat, dan juga competitive advantage yang kuat. Jadi pertama reksadana pendapatan tetap, money market, kemudian equity juga bisa diakumulasi pelan-pelan bila sesuai dengan resiko profil dari investor tersebut.